Nah, apa yang berbeda dari awal waktu beli dan waktu dijual itu kayak gimana? Oke, yang pertama kali kita kan beli di 14.000. Iya. Beli di 14.000. Ketika beli 14.000, yang beli itu broker-broker aneh, retail-retailnya keluar. Salah satu yang drive gede itu MG. Nah, dan nggak biasa MG kumpulin. Dan ketika harganya spike naik ke 15.000, nah, sebelum naik ke 14.000, sebelum naik ke 15.000, MG-nya udah buang-buangin dikit-dikit. Nah, MG-nya udah cut lossin. Dia juga cut loss, MG-nya cut loss. Dan ketika MG-nya cut loss, saya lihat, udah first warning. Second warning, dia sempat nge-spike jauh banget ke 15.000. Kita sempat untung, tapi kita nggak taking profit. Nah, dijual gede, yang jualan LG. Nah, yang digebuk asing. Jadi, saya nge-assume yang nge-breakin itu asing. Asing ditimpuk emiten. Ketika asing ditimpuk emiten, tesis saya ngerasa, ya dia nggak mau naik dulu, atau nggak mau naik lagi, atau ada agenda lain, I don't know. Ya udah, ketika LG-nya udah jual, LG-nya kan pengendalinya, kayak gitu. Ya udah, saya buang barang saya langsung balik badan, jual. Ketika saya jual, ya nggak lama lagi keluar news, langsung dia jatuh kan ke 12 ribuan kan, keluar news, ternyata isunya di bawah. Nah, itu namanya price discount everything. Nah, jadi ya kurang lebih seperti kayak gitu. Menarik. Iya. Oke, terus kenapa kok Hengki suka lagu I Will Survive? Apa cerita di balik lagu kebangsaan I Will Survive? Ini kalian nggak tahu aja ya, Hengki tuh sukanya lagu dangdut sebenarnya. Bener. Jadi kalau saya mau naik G-Class, mau naik G-Class, naik Porsche, lagi trading, lagu saya tuh breakbeat kayak gitu. Lagu saya tuh breakbeat, lagu saya tuh koplo yang jedak-jeduk, itu semua lagu saya. Jadi pasangan saya tuh sampai sakit kepala kalau sama saya gitu. Tapi itu yang bikin saya stay awake gitu. Tapi kalau kenapa I Will Survive, ya apa ya, bangkitin semangat kali ya gitu ya kan. Jadi ya dari dulu saya kerja waktu susah segala macam, ya same thought lah sebelum saya tidur atau apa, tomorrow ya I will get better, kayak gitu aja gitu. Dan ini ya I will survive gitu ya kan. The only thing adalah ya stay alive, ya stay alive to fight for another day aja, kayak gitu. Ya ini represent dari lagunya kayak gitu loh. Jadi jadi lagu kebangsaan. Jadi untuk retail kita harus survive. Tapi apakah udah direncanakan? Ini udah dari dulu jadi lagu kebangsaan direncanakan gitu atau kayak gitu? Dari tim lah ya. Dari tim. Gitu, dari tim gitu. Ikonik lagu lu apa gitu kan? Kan saya ya waktu itu ajak mereka makan segala macam. Gue bilang, kalian mau lagu apa gitu kan? Mereka nggak tahu mau lagu apa. Terus selalu gue bilang, lagu gue lagu jedak-jeduk loh, gue bilang gitu. Lo nggak apa-apa? Gak apa-apa gitu kan? Ya udah gue buka itu, dan mereka ya dengerin juga. Dan gue bawa mobil kan ugal-ugalan juga ya. Jadi benar-benar kayak angkot kayak gitu. Jadi ya mereka jadiin itu ikonik. Jadi kalau untuk kreatif dan segala macam, I leave it to team kayak gitu. Iya. Ya yang kering, aneh-aneh, dia edit segala macam. Bahkan sometimes mereka nggak ask for approval kayak gitu. Gue bikin gini ya, atau mereka udah bikin gitu ya, gue ketawa aja gitu loh. Karena kan selagi ya apa adanya. Ya, karena kan saya juga suka yang aneh-aneh kayak gitu, mencoba yang hal-hal yang aneh kayak gitu. Iya. Mohon Zoom live-nya diperbanyak kok. Ini udah hehehe-nya. Kurang banyak hehehe, WK harusnya. Saya ngerasa kalau Zoom live ya, Zoom live saya ngerasa saya udah paling banyak di antara semua yang ada. Mau Zoom live, saya tiap hari hadir di grup, input, saham, live, weekly, Zoom mendadak, segala macam surprise kayak gitu kan. Saya sering gitu melakukan hal itu, dan saya ngerasa apa yang saya lakukan itu ya mulai banyak yang copy gitu. Cuma tidak ada yang melebihi apa yang saya lakukan. Saya ngerasa saya udah dedikasi sih. Dan ya kalau live terus-terusan, sering-seringan, ya kalau nggak ada yang mau diomongin, mau ngapain kayak gitu loh. Gitu, lu bisa memutuskan untuk live itu apa sih? Maksudnya, apakah biasanya ada patokan? Oh misalnya nih ada yang menarik, makanya baru lu ajak live gitu mas? Atau kayak apa? Salah satunya itu. Tapi salah duanya ya tiba-tiba aja gitu. Kayak pingin aja kayak gitu. Oh, udah lama nggak ngobrol. Oke, kemarin kita rebalancing, kita buang PRMS, kita buang ini, buang itu, buang ini. Duit nih, ya udah ayo kita screening bareng, cari yang play bareng, kayak gitu. Jadi karyawan Remora, apa dapat akses premium gratis juga kok? Ini kayak pengen apply. Oh ya, kita kan open ya, lagi butuh tim juga. Tapi kalau apakah aksesnya, ya mereka kan
ikutin ya 5 hari kelas mereka ikutin. Kalian boleh ikut 2 kali kayak gitu kan orang kasih wah bayar untuk sekali, saya kasih 2 kali loh, kayak gitu ya kan. Nah terus kemudian kalau tim ya dia mau 10 kali pun boleh, orang dia yang urus semua ya kan, Adminnya. iya adminnya gitu. Siapa? Si Remora admin. Iya, Remora admin 1. Iya, jangan hati-hati banyak yang pakai palsu sekarang gitu. Nah, dia mau ikut 5 kali, oke. Dia mau ikut 10 kali, oke. Live juga segala macam, Zoom kan dia yang buat segala macam gitu. Jadi ya keunggulannya ya dia dapat akses premiumnya, akses gitu. Dan dia juga trading kayak gitu. Dia juga trading, tapi tentunya ya dia tradingnya saham-saham yang saya berani nge-swing. Nah, kayak kemarin dia tradingnya emas, yang bangkit ARB, ADMR, ADI, Bumi, Impact, Petro, yang kayak gitu-gitu dia main. Berarti gaji bisa dipotong juga. bonus. Udah mau akhir tahun, nggak usah kasih bonus. Iya. Bentar lagi Tima bilang, kok kayaknya kita udah cukup, nggak usah podcast di sini lagi. Udah cukup. Nggak usah podcast di Leon lagi. Nanti dinyaranin Setelah mendapatkan 1T, apakah akan terjun ke dunia bisnis real call? Gitu ya? Bisnis real enggak ya. I know my age gitu. My age dalam artian saya nggak bisa ngurus bisnis real. Kecuali saya ada ketemu partner, saya tuh happy bukan invest di bisnis, tapi happy invest di people kayak gitu. Misalnya ada orang, wah ini orang ada potensi, gue suka gayanya apa? Gayanya tengil. Gue suka banget sama orang tengil dan pede. Nah itu saya suka gitu. Kayak misalnya foto gitu kan. Ada rekomendasi yang bagus lagi? Nggak ada lah bro, gue yang paling bagus gitu. Tapi emang bagus kayak gitu. Dan which is gue suka orang-orang kayak gitu. Nah, saya happy untuk invest ke orang-orang seperti kayak gitu. I don't care about the business, karena I invest on people. Jadi kalau ditanya bisnis, apakah invest? Jawabannya enggak. Tapi kalau misalnya ada orang yang tepat, yang gue ada gini, dan gue tahu orangnya, ya udah give it a try. Kayak gitu. Iya. Lu ada ekspektasi atau patokan nggak sih? Soalnya kan lu kalau misalnya trading, mungkin sulitnya ini ya. Kan ya kalau misalnya bahasa teorinya, orang tuh memiliki required rate of return yang berbeda. Biasanya misalnya nih, ada sebuah bisnis datang ke lu, kok saya bisa bisnis dapetin return 30% misalnya. Tapi kalau misalnya orang itu nggak punya opportunity lain, misalnya dia nggak bisa trading atau dia nggak bisa investing, misalnya dia punya typical return tuh 10%, dia ngelihat 30% tuh hal yang menarik. 20% tuh hal yang menarik gitu misalnya. Terus kan lu bisa trading, sehingga itu kan bisa menjadi barrier tinggi, lu ngeliat 30% setahun bisa ketawa gitu kalau kayak gitu kan. Nah itu kayak gimana? Lu punya ekspektasi kalau kayak gitu? Soalnya kalau misalnya orang yang lu expect, kok saya bisa kasih return 300% setahun? Nggak ada bro. Nggak, ngibul loh. Ya gimana ya ekspektasi? Ekspektasinya nggak ada sih. Emang pure invest, kalau saya ngerasa ya, saya invest itu udah invest ke orang, udah nggak duit hilang. Ini misalnya saya siap hilang, misalnya contoh, siap hilang 10M. Udah. Gue taruh di awal, gue udah hilang kayak gitu. Gue nggak pernah mau mikirin lagi. Karena kalau misalnya duitnya hilang, ya udah gue yang salah kayak gitu. Kayak gue sekarang invest banyak itu invest ke orang-orang trading. Oh, lu invest ke orang trading? Orang trading. Oh, saya tahu dia jago, dia butuh capital, atau dia swag, dia bangkrut, atau gue ngerti dia tahu, cuman dia banyak obstacle lain-lain kayak gitu. Saya invest ke dia kayak gitu. Coba dong, lu open ke gue semua. Apakah benar yang lu ceritain? Open aja kayak gitu. Nggak no judgment kayak gitu kan. Kita evaluasi. Kalau evaluasi atau banyak yang nggak mau diinvest atau dia nggak nawarin invest, dia bilang, dia cerita A B C D E F G, porto gue udah grow segala macam, tapi gue masih slow gini. Oh lu udah, gue lihat, coba di open semua, gue liatin. Oh kenapa ini, kenapa itu, ngerti, bisa ngejawab dan mengerti detail apa yang dia beli, kenapa dia cut loss, kenapa dia TP. Ya udah saya naik dia. Lu mau scale up nggak? Gue injek ke lu aja. Oh. Lu udah waktunya naik level, cuman lu masih takut. Gue push lu kayak gitu. Tapi gue injek ke dia. Gue gak harap return apa-apa. Dia return, dia cuma BEP-in ke gue udah enough. Hah? Kayak gitu. Serius. Kayak gitu. Gue BEP-in orang aja kayak gitu. Lu ambil resikonya, tapi lu gak dapat return dong kalau kayak gitu? Ya kan saya udah ngerasa cukup kayak gitu. Hah? Ya, cukup gue juga gak invest dia 100M gitu kan, enggak kayak gitu ya kan. Kan investnya ya gue ngerasa hilang gitu. Gue seharinya dapat di market, ya udah nganggap aja 1 hari nggak trading. Itu mah bukan invest, itu namanya support. Ya gue sebutnya invest lah kayak gitu kan. Lu untung split 50-50 sampai gue BEP,
selesai. Kayak gitu. Itu create family loh, kayak gitu. Sampai BEP. Sampai BEP. Lu nggak minta, gue minta cuan lo. Nggak ada. Zero. You can ask. Siapapun yang gue invest boleh nanya kayak gitu. Jawaban gue sama-sama kayak gitu. Ada berapa orang yang lu invest sekarang? Ada beberapa. Nggak banyak, kriteria kayak gini susah. Ada 4 orang. Kayak gitu. Makasih. Jadi, yang ini adalah saya melihat saya dulu sih. Ini yang bikin saya ngerasa, wah, dulu I wish ada yang bantuin saya. Ternyata nggak ada yang bantuin saya. Gitu. Jadi dia nggak perlu mengalami hal-hal yang seperti yang saya ngalamin masa lalu. Hidupnya bisa lebih enak, lebih cepat, shortcut, ya udah itu tujuan saya. Toh money is not my priority kayak gitu. Apakah ada orang yang misal kiri, misalnya dia punya Porto, itu misalnya 500 juta, 100 juta, misal 100 juta. Lu injek tambah misalnya 500 juta 1 M gitu misalnya. Psikologis dia itu bisa berubah nggak? Wah, jadi tambah takut, tambah apa, malah performance-nya itu jadi berubah. Atau lu lihat performance-nya so far sama. Cuma ada yang sangat disayangkan adalah ada 1 dari 4 ya kan. 1 ini bangkrut. Ketika dia bangkrut, gue tahu dia bisa trading. Ya, gitu. Gue udah kenal dia lumayan lama. Cuman dia, gue nganggap dia sial ya kayak gitu ya. Telat bangun, ada urusan keluarga, ada ini, ada masalah X terus yang bikin dia kecelakaan kayak gitu. Nah, dia bangkrut, saya invest ke dia. 3 bulan, seharusnya udah balik modal di bulan ketiga. Nah, cuman bulan 1, dia balikinnya returnnya bisa 30%, 40%. Dari total initial investment loh, tadi portofolio grow-nya itu sekitaran 50%. Nah, terus kemudian bulan kedua sedemikian. Bulan ketiganya dia udah untung malah jadi rugi. Dan sangat disayangkannya adalah bulan 3. Dia pede, karena saya bilang saya suka orang pede kan gitu. Wah, tenang kok, kekayaan maut gitu. Gua bisa balikin lu segala macam. Bulan ketiganya, dia udah mulai malas. Mulai banyak alasan lagi. Jadi ya, it depends on people, kayak gitu. Dan gue dari awal udah nganggap duit hilang. Ini dia udah balikin kurang lebih 60-70%. 60 something lah, belum sampai 70 gitu. Ya, I'm happy already, kayak gitu. Karena kan gue mikirnya udah minus 100, sudah kena rakpul gue gitu kan. Nah, jadi plus 30-nya ini kalau nggak dibalikin juga nggak apa-apa. Cuman ada orang-orang yang seperti kayak gitu. Ada yang dikasih duit, itu challenge, nge-push harder. Ada yang dikasih duit, happy, bangga, malah balik lagi ke seperti dulu. Tapi saya ngerasa, saya percaya manusia itu nggak bisa berubah. Saya selalu ada thought manusia itu nggak bisa berubah. Jadi kita ketika injek segala macam, kalau dari awalnya dia udah malas, banyak alasan, atau banyak ini, banyak itu, banyak ininya nggak mau berubah, ya udah dia akan selamanya seperti kayak gitu. Tapi kalau saya injek push sekali berhasil, nah itu dia akan jadi teman saya selamanya kayak gitu. Dan which is it's good to having friend, gitu. For having friend kayak gitu. Menarik gitu. Jadi kalau saya memilih ya charity saya adalah bagian yang seperti kayak gitu. Karena itu sesuatu yang gue mengerti, yang gue dekat, dan ya gue tahu arahnya kemana, kayak gitu. Lu ketemu orang kayak gitu dari mana? Tapi? Random. Ada ya, Orang DM maksudnya? Iya. Ada 2 orang yang saya literally nggak pernah ketemu. Oh, sampai sekarang nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu sampai sekarang. Cuma DM aja? DM doang. Jadi DM-an, besok lu transfer? Betul. DM. Udah DM. Gue panggil dia buka account. Lu buka account ya, under Cileni. Ci, lu perhatikan dia, gue bilang ke Cileni. Kalau dia, gue transfer, dia withdraw, lu kabarin gue. Lu jangan kasih withdrawalnya. Tapi gue bilang ke orangnya. Jadi ada yang pantau, gitu. Ngerti ya maksudnya? Gitu. Nah, jadi ya kayak gitu. Oh. Nah, 2 nggak pernah ketemu. 1 pertama kali ketemu, satunya lagi ya teman dekat. Kayak gitu. Mereka DM dari IG gitu. Abis itu ya, lu denger, dia punya story make sense lah. Jadi kalau misalnya dia jelasin apa namanya thought prosesnya dia beli kenapa, dia jual kenapa, dia cut loss kenapa, dia TP kenapa, lu lihat itu make sense, makanya lu bisa lihat kualitas orangnya. Betul. Gitu. Dan dia dari awal nggak ada intensi gua untuk invest. Oh, soalnya dia orang nggak bukan tahu. cari investor, dia Orang cuma emang curhat kayak gitu. Gua cuma mendadak aja kayak kayaknya oke nih, udah adu gila aja, tembak aja kayak gitu. Orang juga nggak gede lah. Basically itu charity lah sebenarnya. Charity lah. Lo kan, Gua ngerasa ya that's the only thing I can do kali. Ya, kayak gitu. Menarik. Ya. Belum pernah gue sih. Yang satu, nih orang Kalimantan, saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Sekarang masih di Kalimantan? Masih di Kalimantan. 100-an juta, sekarang dia hampir nyentuh 9M. Hampir nyentuh 9M. Saya udah invest ke dia kurang lebih dari November tahun lalu, betul. Dekat-dekat Hyperliquid. Kayak gitu, gue invest. Boleh share nggak sih investnya berapa?
Nggak gitu banyak lah. Gue cuma invest berapa ratus juta. Gue biasa invest GoPay, CM. Kalau misalnya orang portonya udah 300 sampai 500, saya invest CM. Tapi kalau orang portonya di bawah cepet, gue invest GoPay. Kayak gitu. Berarti udah balik dong sebenarnya duit lo? Udah. Ya kan udah balik, habis itu dia grow sendiri? Grow sendiri. Oh, jadi dia 100, gue kasih GoPay gue balik, 100-nya ke 9M. Kayak gitu. Ya basically lu mempercepat bagian awalnya. Betul. Yang soalnya dia awalnya 100. Betul. Lu sekarang masukin 500, jadi dia punya 600. Betul. Gitu kan. Jadi dia lebih cepat cuannya. Sampai sekarang pun gue nggak tahu mukanya yang mana. Gue nggak tahu dia cewek atau cowok. Okay. Gue tahu dia di Kalimantan. Kita chatnya di Telegram. Lu nomor aja nggak punya? Nggak punya gitu. IG juga nggak follow, nggak tahu. Nggak. Gue nggak tahu yang mana IG-nya. Gitu. Dan emang dari awal intent itu kan Hyperliquid, pas Hyperliquid kan gue nggak terkenal kayak gitu. Gue masih ya orang biasa. Sampai sekarang masih orang biasa maksudnya. Sampai sekarang masih orang biasa. Gara-gara overpost kan tiap Ya, tapi maksudnya dari dulu ya udah chat-chatan kayak gitu. Udah chat-chatan. Gue juga nggak tahu kenapa gue balas dia. Ada some people gue nggak tahu. Orang lu kenapa balas gue kok? Gue nggak tahu. By fate aja gitu. Gue believe in fate gitu. Dia dapat Telegram lu dari? Ya dulu kan gue lumayan aktif ya. Kayak gitu. Oh. Ada grup, misalnya grup dulu banget ada Remora gitu. Cuman kan Remora bukan di situ. Jadi dia bukan dari Remora. Dari Remora. Oh, dia dari Remora. Betul. Yang dulu, dari yang dulu. tahun 2000. Betul. Oh. Betul. Jadi ya, dan kalau lu lihat juga ya udah intinya kayak gitulah gitu. Bentar lagi banyak yang DM, bro. Ya, tapi kalau DM yang kok invest dong, kok pinjam duit dong, segala macam udah for sure. Kok masih boleh beli nggak? Kok itu tentu ya gue nggak balas. Kok bumi 240 masih boleh masuk nggak? Nah, biasanya DM itu salah satu indikator gue lihat ini banyak DM gue nih, udah nggak benar nih. Kalau transaction-nya maksudnya udah lampu kuning, transaction-nya udah nggak benar, langsung pasti gue flip, pasti langsung gue buang. Oh, itu sebagai psikologis market nantinya. Whether we like it or not. Karena my responsibility itu untuk Remora, bukan di DM Instagram. Kayak gitu. Tapi prinsip yang lu pegang apa sih? Kayak misalnya dari dulu sampai sekarang. Tadi kan pertanyaannya kan ini kan, kayak setelah mendapatkan 1T, apakah akan terjun ke dunia bisnis real gitu? Kayak apa prinsip yang kira-kira lu pegang dari dulu sampai sekarang? Yang berubah apa? Yang konstan apa? Prinsip dari dulu ya? Apa ya? Prinsipnya nggak tahu ya. Saya ngerasa ya ngelakuin hal yang baik aja kali. Melakukan hal yang baik, tidak muka dua, lurus. Nah, itu wajib sih. Dan yang prinsip yang paling menyelekat di saya itu ya kerja keras aja kayak gitu. Karena untuk kita menjadi sesuatu, untuk kita mendapat duit tertentu, untuk kita mencapai pencapaian tertentu gampang, tinggal semesta gini aja. Nah, tapi masalahnya kita worth it atau nggak worth it. Kalau misalnya kita dapatnya bukan karena kerja keras, karena hoki kayak gitu, gampang banget di flip balik kayak gitu. Jadi saya ngerasa saya selalu bermoto ya kerja keras sampai bungkuk. Kalau bisa sampai ya gue ngerasa Tuhan itu punya hati. Tuhan punya hati, Tuhan melihat, Tuhan maha penghitung. Nah, dia dan punya hati lah. Dia kan menganggap kita anak-anaknya dia kan gitu. Nah, selagi kita kerja keras sampai hati dia tersentuh, masa sih kita nggak diangkat dan dimuliakan dia gitu ya kan. Jadi saya merasa ya udah kerja keras aja. Prinsipnya ya kayak gitu aja, kerja keras, kerja lurus. Ya apapun yang kita kerjakan selalu ada yang menghitung. Karena bukan hal yang penting untuk apa yang kita kerjakan di depan orang. Tapi melainkan ketika pintu tertutup, kita kerjain apa itu yang paling penting. Kayak gitu. Ko Hengki makan apa? Otaknya kok bisa encer banget? WK. Gimana caranya supaya jago kayak Ko Hengki? Otak lancar? Enggak lah ya, biasa aja. Gitu. Tapi kalau makan apa in fact, tempe orek. Saya paling suka tempe orek, perkedel sama telur. Itu kesukaan saya. Sampai sekarang? Sampai sekarang suka gitu. Cuman ya tambah variasi lain lah gitu ya kan. Cuman ya overall itu paling saya suka sama nasi goreng. Nah kan budgetnya kan bertambah kan. Pasti namanya ya kalau misalnya sekarang ya pastilah kalau misalnya ke restoran udah ngeliat harga segala macam gitu kan. Ada nggak sih yang berubah? Misalnya lu discover ternyata makanan mahal yang ini lebih enak dari tempe. Enggak. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Saya waktu pertama kali dulu awal ada duit lagi naik-naiknya kan. Setiap minggu makan steak house apa paling mahal, steak house apa paling bagus, paling enak. Ini waktu nggak ada duit?
Atau Udah mulai. Oh, Udah udah mulai. mulai. Kita kan cobain kan, mau tahu gitu. Oh, bosan juga. Ujung-ujung balik nasgor. Nasgor, tempe orek, gitu-gitu. Ujung-ujung balik-balik ke sana aja. Jadi kalau ditanya apakah itu enak? Enak sekali makan, tapi repeating enggak. Repeating tetap menurutku masakan rumah kayak gitu. Jadi kalau makan kayak tempe orek, perkedel itu mengingatkan masa-masa gua tuh dulu berjuang kayak gitu. Jadi feel homey kayak gitu dan feel gua ada spiritnya dalam diri gua gitu. Jadi ya gua lebih doyan makan kayak gitu. Sorry ya, gue tahu tempe orek tuh apa ya? Orek tuh apa ya? Nggak pernah makan warteg dia. Tempe orek, Gue tahu tempe goreng gitu, tempe orek ya. Yang penting tempenya keras-keras kayak gitu. Keras dipotong kecil-kecil gitu kan. Nah itu dan semakin keras mungkin dia nginapnya makin lama gitu. Ada kecapnya itu makin enak kayak gitu. Tempe orek, ayam penyet. Ayam penyet itu biasa gue selebrasi lah. Misalnya kayak satu hari pas masa-masa kuliah kan. Kan nggak ada duit gitu. Masa-masa kuliah ketika ada momen-momen, wah gue hari ini full banget, produktif banget, luar biasa achievement dari sebelumnya, baru beli ayam kayak gitu. Tapi ya itulah masa-masa enaknya kayak gitu. Harus makan warteg, bro. Di Pix ini ada loh. Di mana ya? Ada di. Ada ya? Ada, nanti gue ajak gitu. Enak wartegnya. Gue udah ketemu wartegnya. Untuk lu kan kelas agak tinggi, lu coba dapur Jum. Dapur Jum. Di depan lu doang, putaran balik, di depan lu. Itu enak. Dapur Jum. Itu enak banget kayak gitu. Nah, harus dicoba teman-teman Pix harusnya tahu. Kayak gerobak gitu. Enggak. Ini ya untuk lu gue rekomendasi agak high class dikit. Jadi dia di ruko kayak gitu. Maksudnya gerobak juga nggak apa-apa sih, pengen coba. Cuman nanti sakit perut. Enggak. By the way, warteg nggak di gerobak kok. Gerobak itu nasi goreng tek-tek gitu. Kalau warteg biasanya di rumah kayak gitu. Oh, oke. Ini sedikit ini, maksudnya gue kayak gitu bukan gara-gara apa, cuman gue dari umur 8, gue kena depak dari Indonesia, ya, gara-gara tahun 98, ada tank di depan rumah gue. Jadi pengetahuan gue itu pengetahuan anak kelas 2 SD, ya guys. Jadi, bukan gara-gara gue, tidak pengen mencoba, tapi, gara-gara nggak ngerti, gitu. Oke. Next, dalam waktu berapa lama intuisi dan logika didapat dalam waktu berapa lama intuisi dan logika didapat kok ketika masuk ke capital market gitu? Intuisi ya, saya jarang pakai intuisi sih kayak gitu. Kalau untuk jawab intuisi ya. Dan logika. Kalau logika ya, mungkin banget karena gue dulu backgroundnya lawyer kayak gitu. Lawyer jawabannya cuma satu, logic kayak gitu. Gak ada hal yang lebih penting dari yang lain yaitu logika. Karena kalau kita diajarin kan, prinsip itu kayak hujan. Kayak awan lah gitu ya kan. Prinsip nanti kan ada jatuh. Hujan dalam bentuk hujan. Jatuh ditampung namanya wadah. Nah, wadah ini adalah peraturan perundang-undangan biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya prinsip sama peraturan perundang-undangan itu pasti inline. Karena prinsip itu nggak ada yang salah. Nah, kalau misalnya logiknya gimana, ya kita peraturan perundangan pasti peraturan perundangan pasti hubungan lain sama yang lain. Makanya kalau teman-teman baca peraturan undang-undang dasar, ada menimbang dari peraturan presiden, menimbang dari ini. Menimbangnya ini adalah rujukan dia kenapa peraturan ini pertama kali ada. Nah, jadi logiknya ya dari kuliah kali ya. Jadi ya, apply ke capital market sebenarnya lebih make sense kayak gitu, lebih gampang. Karena itu doang kayak gitu. Sedangkan kalau hukum masih ada yang tolak belakang karena kan buatan manusia. Buatan manusia bisa ada salahnya. Setelah makin populer di negeri ini, adakah yang berubah dari seorang Hengky Adinata? Populer enggak lah. Kalau berubah ya nggak ada sih kayak gitu. Apa yang berubah gitu ya? Ya lu ini nggak sih kayak lu sekarang lah, gitu udah dikenal lo, kayak lu jalan kemana? Kok Hengky? Gitu. Ada dikit gitu. Ada dikit gitu kan. Terus ya pasangan gue lebih bercanda. Ya lu nggak bisa lebih mangap lagi dong. Misalkan gue karena cengok kan, karena bengong. Ya, lu tutup mulut lu sekarang gitu. Paling gitu doang gitu. Sisanya ya nggak ada gitu. Jalan mall. Keluar negeri ya ada beberapa ketemu orang, tapi ya udah kayak gitu doang gitu. Penasaran gimana bisa kenal Ko John dan Bis Yugo padahal dari saham ke kripto? Kalau ketemu Ko John itu dulu dia sangat open orangnya gitu. Open dalam artian lu nanya apa, dia kasih tahu. Lu WhatsApp dia tuh balas cepet banget kayak gitu. Dia pasti jawabin lu dengan benar, dia advice lu dengan benar. Dulu dia undang ke kantor. Ayo ke kantor gitu kan, dia ngajarin, dia cerita, diajak makan.
Nah, kenalnya dari sana gitu. Jadi Kojon emang dari dulu tuh udah baik banget kayak gitu. Cuman ya tentu sekarang ya semakin besar followersnya nggak mungkin dia bisa undang semua orang gitu. Ya memang dia nggak perlu trading kayak gitu. Terus kemudian ya biasa lah ya banyak yang nyinyir terus kayak gitu. Jadinya mungkin salah satu alasan dia malas juga. Nah, terus kemudian kalau Kobe Hugo itu saya kenalnya di Singapura. Jadi dari Maret 2024 saya tuh kerjain Hyperliquid. Nah, saya nggak tahu dia kerjain Hyperliquid. Sekitaran bulan 6, bulan 7, dia nge-tweet Hyperliquid di Twitternya dia. Ketika dia nge-tweet Hyperliquid, saya ngechat. Saya bukan ngechat, ada yang ngechat gue. Heng, lu kerjain Hyperliquid kan? Iya. Ini Bis Hugo kerjain loh. Gue nanya, Bis Hugo siapa? Ya,